Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah atau LNJ Badak Bontang yang sangat kami hormati, dan semoga Allah senantiasa dan terus-menerus menjaga, melindungi apa yang kemudian menjadi harapan kita untuk mendapatkan kemuliaannya. Asbab kita tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah berhenti dalam keadaan apapun, terus-menerus untuk kemudian bersemangat memperbaiki diri kita, suasana lingkungan, bahkan insya Allah masa depan bangsa menjadi bagian dari pikiran dan munajat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang persoalan yang sangat krusial, ke depan lebih berat lagi. Tapi kemudian alhamdulillah, khazanah dari ilmu Islam itu tidak pernah ketinggalan zaman. Ada pondasi yang real, yang kemudian itu menjadi penyelesaian, bahkan menjadi solusi, agar kemudian kita tetap terjaga untuk mendapati rizki dan cara bermuamalah dengan benar, bersih, dan dijamin kehalalannya oleh syariah. Tidak masuk dalam ruang subhat, apalagi kemudian riba dan haram. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita mencoba mengangkat hal yang tersampaikan oleh Imam Syafi'i yang sangat cerdas dalam mengelola permasalahan dan mengistimbatkan hukumnya dengan sangat jelas. Nah, persoalan ini adalah menyangkut tentang peristiwa yang dialami oleh Malik bin Aus bin Hadatsan, ya, bahwa ketika dia kepingin menjual emasnya senilai 100 dinar, ya, kemudian keinginan itu dia sambil berjalan, tidak lama bertemu dengan Tollah bin Ubaidillah, dan Tollah ini kemudian memanggil, ya, untuk menyampaikan, wahai Malik, saya dengar engkau punya hajat untuk menjual emasnya. Oh, benar. Bagaimana? Nah, akhirnya singkat kata terjadilah perbincangan tawar-menawar hingga akhirnya kemudian ia mau menukarkan uang, ya, dengan saya, kata Tollah. Ini disampaikan di dalam kitab Imam Syafi'i. Nah, setelah kemudian tawar-menawaran itu selesai, kemudian diambil uang emas itu oleh Tollah. Wah, bagus ini emasmu, Masya Allah, dibolak-balik di tangannya. Nah, kemudian dia pun berkata, Tollah, ya, uang emas ini tidak akan tertukar dengan saya, atau aku tidak menukarkan uang emas ini, ya, dengan uang yang saya miliki atau dengan perak yang aku miliki, hingga nanti datang bendahara aku, ya. Nah, pas perbincangan ini bahwa tadi sudah sepakat mau membeli, tapi kemudian tidak dibeli dulu karena kemudian bendaharanya belum datang, artinya pemegang perak, ya, ini dengan perak, ya. Pas Umar bin Khattab lewat, ya, percakapan mereka kemudian diingatkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Demi Allah, wahai Tollah, ya, jangan kamu berpisah dari Malik, ya, hingga kamu memberikan uang perakmu kepadamu, ya, kemudian kamu saling mengikhlaskan dan rela atas jual beli itu atau atas tukar menukar itu. Masya Allah. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Az-zahabu bil wariqi riba illa ha'a wa ha'a
wal burru bil burri riba illa ha'a wa ha'a wat tamru bit tamri riba illa ha'a wa ha'a was sa'iru bis sya'ir riba illa ha'a wa ha'a. Dengan tegas sekali Umar menyampaikan, karena ini menyangkut muamalah yang dia persaksikan tadi. Ya, bahwa uang emas itu ditukar dengan uang perak itu riba, kecuali dilakukan secara langsung. Gandum ditukar dengan gandum juga itu riba, kecuali dilakukan secara langsung. Kurma ditukar dengan kurma itu juga riba, kecuali kemudian dilakukan secara langsung. Dan jelai ditukar dengan jelai juga riba, kecuali dilakukan secara langsung. Ini adalah kalimat yang direkam oleh Umar bin Khattab yang dirisalahkan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, berikutnya kemudian yang kedua, Imam Syafi'i menyampaikan risalah yang kedua, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tabi'u dhahaba bil-dhahabi illa mislan bimislin wa la tabi'u ba'duha ala ba'din wa la tabi'ul wariqi bil wariqi illa mislan bimislin wa la tabi'u ba'daha ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan harga yang sama atau nilai yang sama. Jangan kamu menjual sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual uang perak dengan uang perak kecuali dengan nilai yang sama. Janganlah kamu menjual sebagian atas sebagian yang lainnya. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang belum jelas dengan sesuatu yang sudah jelas. Masya Allah. Nah, kemudian Imam Syafi'i menyampaikan berkenaan dengan dua hadis yang redaksinya berbeda tapi ini sinkron. Maka kemudian beliau sampaikan bahwa hadis Umar bin Khattab dan Abu Sa'id Al-Khudri yang berasal dari Rasulullah SAW itu memberi dua pelajaran besar sekaligus istimbat hukum mengenai tukar menukar atau jual beli, ya. Jual beli, ya. Di antaranya adalah bahwa larangan menukar emas dengan emas atau emas dengan perak kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara langsung. Adapun barang-barang yang di tempat yang jauh itu tidak dapat dijual atau ditukar dengan barang yang sudah berada di depan mata kita. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini sangat sederhana sekali. Tapi kemudian membeli pelajaran yang luar biasa, apalagi ke depan dengan adanya jual beli online dan lain-lain. Tapi itu nanti kita bahas lebih jauh tentang jual beli online, ya. Tapi ini hal-hal yang sering dialami, saking dekatnya, saking percayanya dengan teman. Misalkan, saya ini butuh uang, saya mau jual motor saya. Ya, dia tahun 98. Udahlah 3,5 juta ambil. Saya butuh uang ini mau ke Bandung, misalkan gitu ya. Ya, karena saling percaya, motornya belum ada. Ya sudah, bismillah, tahun berapa? Nah, ini STNK-nya ada, ini BPKB-nya ada, itu ya, insyaallah. Tapi barangnya tidak ada. Sekali lagi itu riba. Itu tidak dibenarkan dan Islam kemudian tidak menghendaki peristiwa bagaimanapun percayanya dengan persoalan ini. Kenapa? Ini bukan persoalan kedekatan, tapi menyangkut barang yang mau dibeli. Masya Allah. Coba misalkan, ternyata barang itu begitu didatangkan katakanlah, atau kita yang mengambil, atau kemudian diposkan dengan harga yang telah disepakati, begitu dilihat, Masya Allah, betul ini tahun 98, tapi kayaknya ini pernah terendam air banjir ini. Ternyata ini kabilatornya juga palsu, nomor 2 ini. Aubah, dia bilang, lamanya kita berkawan kok bisanya. Tapi transaksi sudah selesai, uang sudah diberikan.
Nah, ini contoh sederhana kemadorotan yang bakal terjadi ketika kemudian barang yang tidak ada di tempat dijual. Hatta di antara mereka sudah saling percaya dan saling dekat. Atau mungkin kakak beradik, Masya Allah. Atau kemudian dengan tetangga, hati-hati. Ini bukan persoalan enak atau tidak enak kita bertetangga. Enak atau tidak enak bersahabat, tapi itu menyangkut kepastian. Nah, bagaimana kemudian tadi emas dengan perak? Sama juga seperti itu. Pada prinsipnya sepakat untuk kemudian Malik bin Aus ini menjualnya kepada Tollah. Tapi kemudian menjadi tertunda, transaksi itu menjadi transaksi yang sah sesudah kemudian uang perak itu ada di tangannya. Sampai Umar mengatakan, jangan kalian berpisah. Jangan kalian berpisah. Sampai kemudian kalian membawa uang perak itu di hadapan Malik untuk dilihat. Oh iya, selain hitungannya, yang kedua kemudian karena perak itu berbeda kemudian dengan uang kertas. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, Masya Allah. Ini betapa pondasi Islam menyangkut tentang muamalah begitu teliti dan begitu sensitif, karena menyangkut darah daging dan menyangkut kemudian rasa rela antara seseorang yang menjual dengan seseorang yang membeli. Subhanallah. Ya. Contoh lain, kita baca. Ini satu contoh yang kita tidak lihat. Ini barangnya second. Nah, kemudian ada space-nya, ada kemudian harganya, ada kemudian RAM-nya dan lain-lainnya misalkan. Terus kita beli, kemudian kita sepakat. Tunggu. Tidak cukup dengan percaya dengan iklan. Karena ini second. Maka kemudian kita harus berjanji dan melihat barang itu. Betul. Di situ dikatakan 95% baru. Baru memang tapi sudah jatuh, baru memang tapi ternyata pernah kena air. Kita sudah ambil barangnya, kita sudah sampaikan kemudian uangnya, nanti kemudian beberapa saat kemudian datang barangnya, diperiksa sama ahlinya, ketipu bos. Mau mengontak kembali, kita sudah tidak punya ruang kontak, ya. Boleh jadi kemudian menghindari untuk itu, atau kemudian jauh dan sulit kemudian prosedurnya untuk mengembalikan, dan di mana lagi kemudian kita mengembalikannya. Ya, ini penting untuk menjadi pelajaran besar. Ya. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menjaga tubuh, badan, pikiran dan perasaan kita itu dalam transaksi harus dari jelas ke jelas. Dan harus ada keridhaan di antaranya. Insya Allah muamalah yang saling meridhoi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menyisakan riba dan syubhat yang menyebabkan kemudian keduanya atau salah satu di antara keduanya menyesal dan merasa rugi dengan transaksi tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selamat berjuang. Semoga kita tetap bermuamalah di hari-hari yang berat untuk menjaga kehalalan dan dari kejelasan yang syah secara syariat untuk mendapatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.